Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin pemirsa pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi walaupun melalui udara. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan rahmatnya kepada kita semua, insyaallah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak mengajarkan kepada kita semua selaku umatnya untuk mempelajari bagaimana berislamisasi yang baik, yang teduh. Sehingga wajarlah di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang patut kita contoh. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang modeling kita, ya, seorang contoh kita, ya, dimana yang harus kita tiru min qaulin au fi'lin au takhririn, baik dari perkataannya, perbuatannya, ya, yang menjadi dasar dalam hidup ini patut kita contoh. Hadirin para mustami'un RRI Pro 1 rahimakumullah. Hikmah terbesar dari kisah Uwais Al-Qarni adalah karena hari ini kita akan membahas tentang hikmah sejarah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal di langit, namun tidak diketahui di bumi. Maka banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, yang kita bisa tiru, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, di mana Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya harus kita menjadikan sebuah keteladanan dalam hidup kita. Bagaimana cinta seorang sahabat Uwais Al-Qarni yang begitu besar birrul walidainnya. Mungkin kalau kita telaah dari unsur sejarah, mungkin ada sebagian yang kalau tidak mengimani Islam ini nggak percaya gitu kan. Tetapi inilah anugerah sejarah yang harus kita pelajari. Bagaimana sebuah sejarah itu bisa menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Hikmah terbesar dari kisah Uwais Al-Qarni adalah keteladanan cinta dan bakti seorang sahabat ini, seorang Uwais, ya, kepada orang tuanya, yang ikhlas dalam beribadah, serta kemuliaan orang yang tidak terkenal, ya, tidak terkenal di bumi ini, ya, namun memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah menyampaikan para sahabatnya, wahai para sahabatku, suatu masa, suatu saat nanti ada seorang pemuda, Khalilullah, yang terkenal di langit namun tak terkenal di bumi,
Ketika kalian bertemu sama ia, maka mintalah doa sama ia keselamatan dunia dan akhirat. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan adalah Uwais Al-Qarni. Apa yang ada pada diri Uwais Al-Qarni sehingga Allah begitu cinta kepada dirinya? Maka jawab Rasul, suatu saat dia akan datang ke sini dan dia akan berhijrah ke sini, ya, berjalan safar melakukan ibadah haji ke sini. Kisahnya mengajarkan pentingnya mendahulukan kewajiban dan tanggung jawab keluarga. Ya dah. Bahkan mengalahkan keinginan pribadi untuk menunaikan rukun Islam. Jadi sebenarnya Uwais Al-Qarni, ya enggak, kalau mau dikatakan dia egoisnya sebagai manusia, dia bisa melakukan ibadah umrah atau haji sendiri. Tetapi ia tidak mempalingkan tanggung jawabnya kepada orang tuanya, di mana ia adalah seorang anak yatim. Ibunya yang sakit lumpuh tetapi memiliki niat yang mulia untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, para mustami'un Radio RRI Pro 1 rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang harus kita petik dari kisah Uwais Al-Qarni yang tentunya akan menjadi sebuah landasan hidup kita. Kalau sejarah ini kita pegang, tentu insya Allah akan menambah sebuah bekal dalam hidup kita. Yang pertama adalah bakti dan kasih sayang kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Uwais mengorbankan keinginan pribadinya untuk pergi haji demi mengurus ibunya yang sakit dan lemah. Subhanallah. Kalau kita lihat kisahnya, saudara-saudara sekalian, bagaimana seorang Uwais Al-Qarni, ya, memulai hidupnya, ya, memulai keinginannya untuk menggendong ibunya ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, Uwais Al-Qarni itu berlatih menggendong anak domba, ya, kambing kalau saat ini, biri-biri, ya, anak biri-biri dari bawah sampai ke atas, yaitu ke jabal, yaitu bukit, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang berkata banyak mencemoohnya. Lalu ketika dia bisa merasakan ringannya dengan domba yang tadi, ya, para mustami'un mencari kambing yang lebih besar lagi, domba yang lebih besar lagi, sampai yang paling besar. Ketika itu penduduk Arab mengatakan Uwais Al-Qarni itu adalah orang gila. Kenapa itu? Gila sekali orang itu. Ngapain si Uwais itu gendong-gendong kambing? Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka tahu kalau Uwais Al-Qarni melakukan itu adalah bagian dari latihannya untuk menggendong ibunya untuk melaksanakan haji, ya, dari desanya, dusunnya menuju ke kota Mekah. Subhanallah. Orang yang kuat saja belum tentu sanggup melaksanakan haji. Ini, bayangkan, seorang pemuda menggendong ibunya. Sekarang kalau umroh atau haji banyak sekali fasilitasnya, ya enggak? Enggak bisa tawaf mandiri, ada dorongan. Enggak bisa mendorong, dia menggunakan alat, ya, ya, elektrik, ya, sepeda elektrik, sehingga dia bisa melakukan tawaf. Tapi bayangkan bagaimana Uwais Al-Qarni, ya, menggendong ibunya. Apakah kita semua bisa seperti itu? Bisa, cuman oleh hawa nafsu yang membuat kita tidak bisa. Tetapi ia rela melakukan latihan fisik ekstrim selama berbulan-bulan, ya, dengan menggendong ibunya ke Mekah sebagai bentuk pengabdiannya.
Jadi bayangkan saudara-saudara, ya. Ia mengajak ibunya untuk melaksanakan ibadah rukun haji, ibadah rukun Islam kelima yaitu ibadah haji. Itu adalah pengabdiannya bukan hanya kepada seorang ibu saja, tetapi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menegaskan bahwa ridha Allah sangat tergantung pada orang tua. Ridha Allah birridha walidain. Ya. Wa suktallah fi suktal walidain. Ya. Jadi ridhonya Allah itu ya tergantung ridhonya orang tua. Nah, kalau murkanya Allah, ya tergantung murkanya orang tua. Makanya jangan sekali-kali menyakiti seorang ibu. Jangan sekali-kali menyakiti seorang bapak. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Karena orang tua adalah orang yang sangat berjasa pada diri kita. Para mustami'un radio RRI Pro 1 rahimakumullah. Yang kedua adalah keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah. Kesembuhan Uwais Al-Qarni, kesembuhan Uwais dari penyakit sopak yang karena Uwais Al-Qarni itu pernah terkena penyakit sopak, menjadi bukti bahwa Allah membalas ketulusan hambanya yang berbuat baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para mustami'un rahimakumullah. Penyakit itu adalah sebuah ujian. Penyakit itu adalah sebuah teguran bagi kita. Ia akan berhenti, ya enggak? Kalau kita bukan hanya sekedar berobat, tetapi juga bertobat atas kesalahan kita. Dan tidak benar-benar mengulangi perbuatan kesalahan kita. Sehingga keridhaan Allah terhadap kita untuk nafas ini akan terjadi. Karena sebenarnya, saudara-saudara sekalian, nafas itu adalah nikmat yang tidak bisa tergantikan. Bayangkan kalau kita sehari membeli oksigen ya. Berapa yang harus kita siapkan uang perharinya? Tetapi dengan qadar Allah, semua itu gratis untuk kita. Bagaimana kalau itu sudah terjadi pada diri kita harus membeli? Maka dari itu, jangan kita menyesali segala bentuk ujian kepada kita. Tetapi ikhlaskanlah, jadikanlah itu sebuah ibadah pada diri kita. Jadikanlah itu sebuah rangkaian bagaimana bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah tidak pernah menguji kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah tidak pernah memberikan ujian melampaui dengan kemampuan kita. Kalau bapak, ibu, saudara-saudara sekalian diberikan ujian, maka artinya berbanggalah diri kalian. Artinya Allah percaya kepada Anda bisa memikul ujian itu. Hadirin sekalian para mustami'un, pendengar Pro Radio RRI Pro 1 rahimakumullah. Ia tidak mencari ketenaran atau kekayaan, melainkan fokus pada ibadah dan meningkatkan diri kepada Allah. Subhanallah, bayangkan. Di tengah-tengah hiruk pikuk sekarang ini di Republik ini, banyak orang yang ingin mencari ketenaran dan untuk memanfaatkan ketenaran itu. Tetapi seorang Uwais Al-Qarni tidak melakukan itu. Dia tidak pernah. Maka
prinsip kita seharusnya, biarlah kita di muka bumi ini tidak dikenal orang, tetapi di surga, penduduk surga tahu dengan kita semua. Subhanallah. Ya, ketika kita belum mati saja, penduduk surga sudah tahu kalau ada kita di dalam surga itu. Subhanallah. Ya. Yang ketiga, pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari sejarah Uwais Al-Qarni adalah kemuliaan orang yang tidak terkenal. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Uwais adalah orang yang doanya makbul meskipun ia hidup dalam kemiskinan dan tidak terkenal di bumi. Kisah ini menunjukkan bahwasanya ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah harta atau popularitas, melainkan ketulusan hati dan kesolehan. Saudara-saudara sekalian, para mustami'un Radio RRI Pro 1 rahimakumullah. Jadi orang mulia itu bukan oleh ketenaran. Orang mulia itu bukan karena harta yang banyak. Orang mulia itu bukan karena memiliki jabatan, kedudukan yang tinggi. Tidak. Tetapi orang yang mulia itu tak kalah orang itu memiliki ketulusan hati dan kesolehan. Itu ya. Karena ketulusan hati dan kesolehan itu yang sulit kita cari di muka bumi ini. Maka banyak sekali hal-hal yang harus memang kita pelajari. Maka dari itu saran saya kepada saudara-saudara sekalian, para pendengar radio RRI Pro 1 rahimakumullah, coba dibuka kisah Uwais Al-Qarni. Kalau memang kita meresapinya ya, kita akan meneteskan air mata. Kita akan merasakan keheningan di dalam jiwa kita. Kita akan merasakan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya. Yang keempat, tawadu, rendah hati. Ya. Uwais menolak permintaan Khalifah Umar bin Khattab untuk meminta doa darinya karena merasa dirinya adalah orang yang harus meminta doa dari orang lain. Ia juga meminta agar keberadaannya dirahasiakan, menunjukkan sifat rendah hati yang luar biasa. Subhanallah, ketika Umar bin Khattab mengetahui keberadaan Uwais Al-Qarni melaksanakan ibadah haji ya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab ini meminta doa kepada Uwais, kebaikan di dunia dan akhirat. Tetapi apa yang terjadi para saudara-saudara sekalian? Malah Uwais menolak dan malah ia yang meminta untuk didoakan. Inilah bentuk ketawaduan. Ya. Inilah bentuk sebuah akhlakul karimah yang baik. Ya. Inilah yang dikatakan ketawaduan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika itu ia meminta kepada Umar bin Khattab, keberadaannya di situ tidak ingin diketahui oleh para sahabat yang lain. Subhanallah. Adakah di antara kita seperti itu? Bayangkan, pejabat publik, jangankan pejabat publik, seorang artis saja kalau datang di sebuah provinsi, ya ingin diketahui, sampai inginnya dia mempopulerkan dirinya sendiri, ya, memviralkan, ya enggak? Dan kadang-kadang bodohnya orang diviralkan. Kadang-kadang itu bukan sesuatu yang baik. Bahkan yang dipertontonkan itu adalah membuka aurat dan membuka aib. Nauzubillah. Ya.
Tetapi apa yang terjadi pada Uwais Al-Qarni, malah dirinya tidak mau. Tidak usah dikatakan ke orang lain katanya, karena dia takut nanti keberadaannya di situ akan dipuji atau sebagai macam lah ya, maka dia tidak mau seperti itu. Hadirin sekalian, para pendengar radio RRI 1 yang berbahagia. Yang kelima, pentingnya doa dan ketaatan. Rasulullah memerintahkan Umar dan Ali untuk meminta doa dan istighfar dari Uwais karena kedudukannya yang tinggi di langit. Kisah Uwais mengajarkan bahwa doa dari orang saleh memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah. Jadi, kenapa Uwais Al-Qarni memiliki kedudukan yang tinggi di langit? Karena kesolehannya, kepatuhannya, pengabdiannya kepada seorang ibunya, yaitu kepada orang tuanya, ya. Sehingga Allah pun tahu. Dan di sini kita juga diajarkan bagaimana ketika kita tidak jadi masalah ketika kita melihat menurut kita orang itu soleh, baik, lalu kita meminta doa. Pak Kiai, tolong doakan saya supaya saya lancar jodoh, misalnya kan, lancar dalam urusan, ya. Maka ketika itu kita meminta doa, enggak apa-apa, ya. Jangan saja kita meminta kepada kuburan. Nah, itu yang dilarang, Itu yang tidak boleh, Tetapi ketika kita meminta doa kepada orang yang soleh, itu tidak dipermasalahkan. Itu malah diperbolehkan, Baik. Selanjutnya yang keenam adalah keutamaan memilih yang sulit. Kisah Uwais mengajarkan bahwa dalam hidup seringkali kita dihadapkan pada pilihan sulit antara keinginan pribadi dan tanggung jawab keluarga. Uwais memilih untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kisah Uwais Al-Qarni adalah pelajaran berharga yang relevan hingga kini. Mengingat kita untuk menjadi anak yang berbakti, muslim yang tulus, dan pribadi yang tidak mementingkan duniawi. Jadi, saudara-saudara sekalian, orang tua itu butuh kasih sayang kita. Setelah kita diberikannya kasih sayang dari kita bayi sampai kita dewasa, dan kita berkeluarga, tentu seorang orang tua ketika ia sudah tua membutuhkan kasih sayang dan perhatiannya, Perhatian anak itu sebuah anugerah kepada dirinya, obat, Kadang orang tua sakit itu tidak butuh apa-apa, Maka ada sebuah ungkapan ketika Lebaran, ketika Idul Fitri, orang tua itu tidak mengharapkan banyak loh dari kita itu, untuk kepulangan kita. Cuman satu, kehadiran wujud kita, di hadapannya. Yang kemarin, yang tadi dia sakit akan berubah menjadi sembuh. Maka dari itu, mari kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Apabila orang tua kita telah tiada, yuk mari kita sama-sama mendoakan orang tua kita. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik, pengayoman, kasih sayang kepada orang tua. Sesungguhnya orang tua kita adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jangan pernah kita kecewa kepada orang tua kita, karena tidak ada orang tua yang jahat kepada anaknya, tidak ada orang tua yang menyesali kelahiran anaknya, tetapi malah orang tua memiliki kebanggaan, kebahagiaan atas kelahiran kita semua. Dengan bukti ia berikan kasih sayang kepada kita. Kekuatan kita sehingga menjadi tumbuh besar dan dewasa itu adalah kekuatan cinta, kasih sayang orang tua kita.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi kita sehingga gen yang saat ini adalah pemuda saat ini, gen Z ya, menjadi tumbuh pribadi-pribadi yang cinta kepada orang tua, ya. Penuh teladan dan meneladani kisahnya Uwais Al-Qarni dan menjadikan modelingnya dalam hidupnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, atas kata-kata yang salah saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang menarik, yang benar, itu sejatinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billah sta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر